Selamat pagi anak-anak, kita kembali pada pertemuan yang ketiga daripada IPS kita. Tema 7 subtema 1, peristiwa kedatangan bangsa barat, bagian yang ketiga ya nak. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, sekarang di bagian ketiga ini adalah kita mempelajari bagaimana daerah-daerah mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah, terhadap bangsa Eropa. Nah, ini kita lihat dari kerajaan Aceh ya. Sultan Ali Makhayat Shah dari tahun 1514 sampai 1528 mereka mengadakan perlawanan terhadap Portugis dan berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian ada Sultan Alauddin Riayat Shah, itu dari tahun 1537 sampai 1568, melawan Portugis dengan berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan kerajaan Johor. Kemudian Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda berperang melawan Portugis. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda ini. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam urusan pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, yaitu putra daripada Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitung dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur Timur sampai tahun 1975. Faktor-faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Pertama, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Tiga, masing-masing bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan pun terhenti. Keempat, kalah dalam persenjataan. Kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Kerajaan satu dengan kerajaan lain yang memang masih egois kedaerahannya
diadu domba oleh penjajah. Setelah masa-masa perlawanan secara kedaerahan, maka kita memasuki masa pergerakan secara nasional. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indis. Satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo, yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan bangsa Indonesia secara nasional ada terbagi dalam 3 tahap. Tahap keduanya adalah masa awal radikal, ya, perlawanan secara radikal. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal, keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan azas non-kooperatif, tidak mau kerjasama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal antara lain itu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Mereka ini berjuang sudah secara nasional, tapi mereka dengan cara kekerasan. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perangnya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partido, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, dan masih banyak lain lagi organisasi yang berhaluan moderat. Organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam ala Indonesia, Young Islamist Bond, Sumatera Taliban yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan. Setelah ada organisasi-organisasi yang modern tadi, yang radikal tadi, itu semua memunculkan rasa kebangsaan yang tinggi bagi rakyat Indonesia. Pertama itu di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan muncul para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan menjadi pelopor munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah. Kemudian di bidang ekonomi ada upaya untuk menghapus eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya
untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Di bidang politik, muncul organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilais. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya melakukan pembentukan identitas nasional. Bangsa Indonesia mulai menggunakan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Sudah mengenal bahwa dia adalah bangsa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ada upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah, yaitu termakan arus dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Setelah kita mempelajari adanya perang secara kedaerahan, ada organisasi secara kedaerahan sampai berubah menjadi organisasi yang bersifat nasional, maka organisasi-organisasi yang bersifat nasional ini yang kebanyakan adalah dari pemuda-pemuda Indonesia yang sudah belajar di luar negeri maupun di Indonesia. Mereka pakat untuk mengadakan kongres, ya. Selama zaman penjajahan Indonesia, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan lagi pelajaran kita. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia 2 kali diselenggarakan. Kongres Pemuda pertama berlangsung tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Tapi kongres ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian 2 tahun kemudian kembali Kongres Pemuda Indonesia kedua dilangsungkan di Jakarta, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dan ini menghasilkan kesepakatan, yaitu pertama, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, merah putih diakui sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang terakhir, mengikrarkan Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir dalam kongres kedua tersebut. Adapun ikrar Sumpah Pemuda yang telah disepakati adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Kita sudahi. Selamat belajar. Terima kasih.